Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita petualang bocah goib pada hari ini, pemirsa pecinta goib sejati Nusantara di mana Anda berada. Di sini kami petualang bocah goib akan mengungkap mata air yang berada di Lembah Anom atau yang terkenal yaitu di mata air Kanoman bersama biasa yaitu Mbah Goib yang kita cintai. Kita akan mengetahui apa yang ada di mata air ini. Monggo Mbah Goib. Mbah Goib, malam ini kita akan menguak misteri apa yang ada di mata air Kanoman ini, Mbak. Gimana, Mbak? Monggo, Mbak. Ya, nanti kita akan menguak misteri termasuk siapa yang menjadi penunggu di mata air Kanoman ini dan apa saja nanti yang setahu saya dengan mata goib saya. Ya, Mbak. Dan nanti sebelum itu kita menguaknya, ya, kita akan kru dari PBG. Ya, petualang bocah goib itu. Itu nanti akan saya suruh kungkum atau meditasi berendam di dalam mata air ini, Mbak. Ya, meditasi di dalam air untuk mencari biar nanti itu air itu apa saja warnanya. Oh, siap, Mbak. Ketika ada ritualnya di ya. air itu siap, Mbak. menimbulkan warna macam-macam. Ya. Nanti bisa. Pemirsa goib sejati Nusantara bersama saya Gus Obi dan Mbah Goib, nanti kita akan menguak apa yang ada terjadi di mata air Kanoman sini ya, Mbak? Ya. Ya udah, mari, Mbak. Ya, pemirsa se-Nusantara pencinta goib sejati, bahwa malam ini kru daripada petualang bocah goib akan mengadakan meditasi di dalam air Tuk Kanoman ini yang berletaknya di Kabupaten Magelang, pemirsa. Gitu ya, Mbak Goib? Ya, betul. Ini lagi kru dari PBG Bocah Petualang Goib lagi mulai pertama kali ritual meditasi di dalam air untuk menguatkan badan, membuang sial. Ini adalah pada waktu malam tanggal 10 Suro. Oh, malam 10 Suro yang sangat malam 10 Suro, berarti ya, Mbak. Ya. Jadi kalau 10 Muharram itu di tanah Jawa dikatakan malam Suro gitu ya, Pak? Iya, malam Suro. Biasanya kan tanggal malam 1 Suro, Mas. Ya. Tapi kita ini mengadakan ritualnya pada waktu malam 10 Suro. Oh, gitu. Ya. Mbak, sebenarnya letak mata air ini sebenarnya di mana, Pak? Sebenarnya di daerah situ, Mas. Agak ke samping itu. Oh, ke samping. Ya. Atas itu, Mbak? Iya. Pusat daripada mata air. Pusat dari mata airnya. Itu penunggunya apa, Mbak? Kalau di sana juga ada, Mas. Gimana, Pak? Di agak ke timur. Iya. Ya, itu belakang pohon-pohon yang banyak itu, Mas. Iya. Ya, itu ada semacam kayak banyak makhluk-makhluk halus. Kalau yang jelas penunggu daripada mata airnya itu, Mbak, di Kanoman ini, Mbak. Di Lembah Anom ini, Mbak. Lembah Kanoman ini banyak buto tapi kerdil-kerdil, Mas. Buto dari buto seorang kayak buto tapi kerdil-kerdil gitu. Oh, kecil-kecil gitu ya, Pak? Iya, kecil-kecil. Bisa dikatakan kerdil gitu. Tapi wujudnya buto. Oh, wujudnya buto. Makannya itu sering makan kayak bangkai-bangkai. Oh, gitu ya? Iya. Bangkai-bangkai daripada hal-hal makhluk astral atau gimana, Mbak? Ya, makhluk astral, Mas. Makhluk astral? Iya, begitu. Jadi di sini sudah termasuk dalam benteng, di sini itu sudah di antara itu makhluk-makhluk buto-buto itu kerdil-kerdil itu, Mbak? Iya, itu kan sebenarnya untuk menghimpun sesuatu kayak kekuatan atau ilmu. Nah, berarti kalau ini kru ini untuk apa, Pak? Diadakan meditasi begini, di Mas, mata air ini, Pak? Meditasi di dalam air itu untuk menggabungkan antara intisari tanah dan air agar bisa masuk ke dalam tubuh. Dan warna air di sini sendiri, Pak, gimana, Pak? Ini belum mata terawangan, Mbak? Ya, goib. Kalau posisi dari mata goib saya tuh melihat dari warna-warna airnya sudah mulai menimbulkan warna seperti kayak ada hijau, ada biru, ada putih, ada kuning, seperti kayak pelangi-pelangi. Oh, gitu, Mbak. Berarti ada 5 macam warna, Mbak, dari mata air Kanoman ini, Mbak? Ya. Oh, begitu kalau ya, Pak? Warnanya itu sekitar 10 macam, Mas. Ada 10 macam, tapi ya. Baru hadir 5 ya, Pak? Iya, baru hadir 5. Ya, pemirsa, dari mata terawangan Mbah Goib bahwa air pada malam hari ini sudah mulai berubah
dalam mata gaib Mbah Gaib sendiri itu sudah ada 5 warna. Boleh nanti para ahli terawangan ya Mbah Ya. untuk bisa melihat ya Mbah. Ya, Itu Mbah katanya pernah saya dapat tahu dari orang tua kalau air itu bisa ada 2 macam. Itu air apa Mbah? Nah, yang dimaksud itu adalah gini Mas. Gimana Mbah? Yang namanya mata air atau sungai yang berhubungan dengan intisari air atau air itu sebenarnya ada yang dikatakan satu, air tidur. Air tidur Mbah yang Air satu. tidur itu hanya berapa detik kita nggak tahu, tapi posisinya itu nggak ada suara keheningan atau apa, langsung air itu sepertinya kayak berhenti. Itu ada suatu kekuatan di situ Mbah. Kekuatannya kalau posisinya kekuatan dari air yang sedang tidur pada waktu kita berkungkum atau bermeditasi di dalam air, berendam itu ya, Pak? Itu tergantung niatnya kita Mas. Nanti akan bisa gitu, menjadikan ilmu kebal atau bisa menjadikan kita itu suksesan atau banyak rezeki atau gimana. Alhamdulillah di situ tapi ya, Pak? itu mitosnya orang Mitosnya Jawa. orang Jawa ya, Pak? Yang kedua begitu, itu pemirsa. Ya, yang kedua itu karena kenapa orang-orang Jawa itu disuruh kungkum di malam suro atau berapa, setiap kita mau kungkum di air itu kalau bejo-bejone dewi. Untung-untungnya ya. Untung-untungnya kita itu bisa menyaksikan yang namanya air perempuan dan air laki-laki. Nah itu nanti gimana Mbak? Biasanya air kedua antara laki-laki juga perempuan itu gimana Mbak? Nah itu adalah termasuk pertemuan antara air laki-laki dan air wanita. Dalam arti itu biasanya airnya itu bisa membelah. Berarti lagi membelah gitu Mbak? Iya, kalau bisa dan melihat posisinya naik atau turun gitu Mbak? Tengahnya itu Mbak? Tengahnya itu bisa menurun dan samping kanan kiri itu bisa naik. Gitu nanti ya Mbak? bisa olah itu yang kungkum itu berendam itu sepertinya dia kelelep oleh air itu. Tenggelam? Ya, seolah tenggelam tapi itu hanya biasa saja. Dan airnya bisa menguap gitu. Gitu ya Mbak? Ya. Kan di sekitar sini juga banyak misteri pusaka-pusaka juga banyak. Banyak pusaka ya, juga. Ada pusaka batu-batuan atau keris. Batu-batu kayak kalau batu ake. Keris, pusaka keris itu sekitar ada 10. Berapa Pak? 10. Tempatnya ada di mana aja Pak? Wah, dari mata jauh tuh, di mana sana-sana ya Pak. Di mata terawangan Mbah itu ada di daerah yang ada mata air di pohon yang di balik itu Mas. Di balik pohon itu ya Pak? Nah, di balik pohon itu ada mata air lagi di situ itu, tapi terlalu dangkal kan, terlalu banyak dangkal. Tanah-tanahnya. Gitu. Dan itu Mbah, kru daripada PBG ternyata kelihatan sudah mulai menggigil. Itu gimana Mbak? Ya, itu nggak apa-apa karena serapan energi gitu Mbak? Serapan energi dari energi apa, air, Mbak? Intisari air itu warna apa Mbak? Dan tanah itu masuk ke tubuh manusia dalam berwarna, ada yang kuning dan putih dan biru. Itu ya, yang itu gabungan antara kekuatan tanah dan air itu ya Pak? Iya, kita kembali itu Mas, yang termasuk yang saya katakan antara air tidur dan air pertemuannya air laki-laki dan perempuan itu, ya, Pak? Itu kalau kita bisa menyaksikan mitosnya orang Jawa itu, kita setiap berdoa apa saja selalu mendapatkan suatu keajaiban. Gitu ya Pak? Itulah. Terus satu Mbak, sebenarnya inti dari mata air yang besar di Kanoman ini sosoknya apa Mbak? Atau yang pengen mungkin biar pemirsa se-Nusantara tahu Mbak sebenarnya? Kalau di Kanoman ini Mas, saya melihat suatu kayak ada 3 suatu kerajaan. Yang satu itu kerajaan para buto-buto tapi kerdil, kecil-kecil. Itu termasuk menghimpun sesuatu kayak keilmu-ilmuan. Gitu ya Pak? Ya. Kanuragan atau apa. Dan sedangkan yang kerajaan nomor 1 yaitu yang dipimpin oleh seorang raja seperti Anoman tapi warnanya hitam. Hitam. Hitam meling-meling itu. Gitu. Itu juga termasuk bersinar gitu ya Pak, bulunya Pak. Ya, itu. Terus tapi itu nyamari itu. Bahaya itu Pak. Bahaya. Yang ketiga Pak? Yang ketiga itu cuma kayak ada pusaka, pusaran kayak pusaka. Tapi bentuknya apa, Pak? Ada kodam itu seperti seorang kakek berpakaian putih duduk di batu yang berwarna merah. Merah menganga itu Mas. Gitu ya? Ya, saya tahunya setahu saya dari mata gaib saya melihat kakek tua yang sedang duduk di atas batu yang berwarna merah kayak api menganga itu membara gitu ya? Iya. Nah, posisinya dia adalah termasuk juga
salah satu yang menjadi yang menjadi suatu kayak sesepuhnya di sini Ya, gitu. Mbah. Iya. Itu lihat ada dalam air, ada kayak klip-klip itu Mbah tadi Mbah. Oh, Itu iya. apa Mbah yang Itu di bisa- depan kru paling pojok itu Nah, Mbah? itu karena sinar-sinar mereka udah mulai masuk dan menyebar Oh, gitu ya Mbah. antara kru-kru itu, antara teman-teman itu pada udah mulai kemasukan Oh, gitu ya. dari Tapi bagus ya itu Mbah. intisari air. Ya itu Mas, itu bisa buat menangkal yang namanya santet atau tenung atau telur. Oh, Itu alhamdulillah. menjadikan suatu kayak energi. Energi yang ada nanti Iya. pada tubuh-tubuh kru ya Mbah. Iya, Wah, antara gitu ya, Mbah. ground dan energi menjadi satu. Jadi positif dan negatif itu jadi satu Iya, gitu ya Mbah. bisa. Jadi keistimewaan daripada mata air Kanoman itu ini ya Mbah. Ya sebenarnya bukan hanya Kanoman sini, Masih toh. walaupun Masih- mata air manapun ada Iya, ya Mbah. walaupun mata air di mana saja tempatnya itu tetap menimbulkan suatu kayak kekuatan-kekuatan Wah, seperti itu. alhamdulillah. Tapi itu mitos. Oh, sudah cukup ini Mbah. Nah, insya Allah Untuk malam ini untuk kita malam mengetahui ini mata kita, air Kanoman ini. ya, Mbah. untuk mengetahui seluk-beluk atau apa itu menurut dari prediksi saya dari mata goib saya cuma bisa mengatakan hal seperti ini Oh, saja. Alhamdulillah. Mungkin sudah Berarti cukup. malam ini banyak makna juga ya Mbah untuk Iya. kita perlu petualang bocah goib ini Mbah. Ya. Nah, Dan ini pesan kesannya apa termasuk- nih Mbah untuk kayak dalam arti meditasi gini ataupun apa kita tetap harus berserah diri kepada Allah atau gimana Mbah? Ya intinya tetap yang namanya meditasi itu tetap intinya mengheningkan pikiran dalam fokus dalam dada agar selalu ingat kepada yang di atas. Begitu ya. Ingat Mbah? selalu kepada Allah Allah Subhanahu wa bahwa taala ya Mbah. ya semua kekuatan itu secara alamiah ataupun secara batiniah atau secara lahiriah, semua itu kekuatan yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu ya Mbah. Dengan izin Allah nanti kita akan menghimpun yang namanya kekuatan-kekuatan atau energi-energi secara alamiah. Alhamdulillah ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. rabbal alamin. Ya, Pemirsa, petualang bocah goib sejati, petualang goib senusantara, alhamdulillah kita sudah dapat semuanya dari Mbah Goib untuk malam ini dan bersyukur bahwa kita mempunyai suatu makna apa saja tentang mata air yang berada di Kanoman ini. Dan pemirsa, cukup sekian petualang bocah goib, petualang goib sejati senusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goib sejati.